gugatan terhadap lembaga survei, ya kan, itu ternyata sudah kita pelajari, itu bisa, karena lembaga survei harus bertanggung jawab terhadap produk surveinya, khususnya produk survei yang dipublikasi. Kalau dia tidak benar, ya, lembaga survei tadi, khususnya angka-angkanya, maka itu adalah kebohongan. Apalagi kalau jauh sekali, itu bisa kita gugat. Ya, justru saat ini harus kita gugat karena mereka permainan angkanya sudah luar biasa. Ya kan, saya tadi umumkan bahwa ketika Jokowi khawatir di bawah 50%, dalam 2 hari naik semua, ya, lembaga survei itu. Jadi itu semua harus dipertanggungjawabkan oleh mereka, ya kan. Terutama harusnya mereka cerita terbuka, dananya dari mana, cerita terbuka. Itu adalah protokol dalam setiap lembaga survei, tujuannya apa, bagaimana sampelnya, ya kan. Karena apa begitu, karena subjektivitas dari surveyor itu udah tenggelam di dalam program-program komputer survei. Itu kan tinggal diprogram aja, sampelnya cuma 10, hasilnya bisa kompleks kayak begitu. Grafisnya macam-macam, bisa sangat kompleks. Tapi sampelnya cuma 10 orang. Sampelnya diambil dari kota sama desa, nggak ada keterangan. Sampelnya diambil pada orang yang baru 2 hari terima bansos, nggak ada pertanggungjawaban. Karena berubah, ya, kalau survei itu dilakukan dalam kondisi survei pada sampel-sampel yang mendukung kandidat yang mereka prospek, ya, itu dia. Nah, kalau incumbent mengatakan, incumbent itu kan Jokowi. Semua orang yang terkoneksi dengan Jokowi, dia akan terpancing oleh pendapat masyarakat terhadap Jokowi, persepsi masyarakat terhadap Jokowi, yang katanya 70%. Siapa 70%? Itu penerima BLT, bansos, pegawai negeri yang diuntungkan karena dijadikan kenaikan pangkat, TNI yang mendapat remunerasi, dan sekarang mereka berjanji macam-macam untuk jabatan-jabatan, ya kan, itu ya. Saya pikir itu yang harus kritis kita. Nah, kalau itu kita gugat nanti, kita laporkan pada Barreskrim, data-data itu bisa kita keluarkan semua. Bagaimana dia memperoleh sampel dan lain sebagainya. Minimal akan kita tanya, mereka berkunjung kemana aja kota, siapa saja. Artinya Gema yang akan melaporkan, Pak? Apa? Gema yang akan melaporkan, Pak, nanti? Iya, nanti kita laporkan. Kalau terlalu meleset ini, karena ini bagian dari kecurangan di dalam proses pemilu ini yang mempengaruhi publik dengan data-data yang manipulatif. Ini kecurangan itu. Udah nggak bisa ditanggung. Apalagi kemudian kalau Anda lihat di medsos, ada Prabowo bisa 80%, Anies cuma 20%, Ganjar berapa. Itu semua pakai label lembaga survei. Ya, tapi kita nggak tahu di mana mereka, kantornya aja kita nggak tahu. Barangkali kantornya ya di depan laptop itulah. Ada, sekarang ikut aktif, masih dia. Dan dia dapat sponsor dari partai politik pada waktu itu. Itu tahun berapa, Pak? Pemilu sebelumnya, ya. 2019. Ya, itu di Hotel Corona. Ya. Pernyataan sikap tadi, Pak, bisa diinformasikan kembali, Pak? Jadi saya resume, ya, pernyataan sikap kita kan seperti yang sudah beredar di luar, tapi sepertinya lembaga hukum, pihak-pihak yang berwenang tidak memperhatikan atau tidak memfollow up. Pertama adalah ketika Jokowi memanipulasi, memasukkan unsur klausul palsu di dalam siapa itu kriteria capres, kan. Sebelumnya kan 40 tahun, ya. Tiba-tiba ditambah dan siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kedua, itu sendiri dianggap sebuah kecurangan. Oleh karena itu ada MK, ada MK. Jimli di situ yang maju, ya kan? Nah, kenapa orang yang berbuat curang dibebaskan, ya?
dihukum, tapi produknya tetap digunakan, itu persoalan. Kita akan persoalkan karena itu dokter-dokter hukum juga ini nggak boleh inkonsisten. Produk hukum yang dihasilkan orang-orang bermasalah tetap jelas itu Ya, tidak apa melanggar hukum. Nah, itu tetap dijalankan. Oke, udah dijalankan. Saat ini ada kecurangan-kecurangan lain ya. Prabowo tiba-tiba menerima Gibran yang jelas cacat hukum. Padahal pada waktu itu Prabowo bisa menolak kalau dia calon presiden yang benar. Karena Erick Thohir ya pada waktu itu udah ngantri. sudah bikin SK kan. Nah, kenapa kayak begini? Ini adalah manipulasi dari calon presiden ya Prabowo Subianto. Udah gitu masuk ke sini, Jokowi mengatakan presiden boleh berpihak. Itu akan kita protes nanti. Oke. Ya, Jokowi ini karena klausulnya boleh bukan pejabat boleh berpihak, tapi ada syarat Ada syarat di bawahnya. Kalau hal itu tidak ya ada tidak berimbang maka tidak boleh gitu loh, dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi sekarang bansos saja coba pakai cap 02 kan, beras-berasnya itu kan sampai Juni itu. Terus apa yang mau dirapel BLT dirapel nanti sampai menjelang pemilu. Ini semua kecurangan-kecurangan ini, makanya bagus juga bisa meledak, udah diramalkan kan setelah pemilu nanti. Tadi ada nyinggung-nyinggung 98 segala ya, tapi itu meledak. Saya nggak tahu seperti apa bentuknya. Pelanggaran-pelanggaran ini akan direspon oleh gerakan masyarakat ya. Itu kayak apa kita nggak tahu. Tapi kita udah ramalkan. Kalau ribut-ribut jangan salahkan kami, karena yang mau ribut itu adalah kecurangan-kecurangan itu. Ini internal ya, proses KPU. Yang eksternal udah kelihatan kan, Taiwan udah menusuk ya kan, melakukan pencoblosan. Malaysia melakukan pencoblosan sebagian. Kemudian kalau nggak salah udah ditemukan gudang ya, di mana saya nggak tahu apakah udah dicoblos atau belum di Jawa Timur, yang itu diindikasikan untuk menggantikan daerah-daerah yang kalah, dia akan disodorkan.